Guys, kita lanjut pada video yang kedua ya. Buat teman-teman yang belum nonton video pertama, barangkali mau nonton silahkan, jangan lupa di like dan di komen. Untuk video kedua ini kita akan bahas cek S-SIP GTSI yang kemarin karam ya, sampai dengan SRSN. Wah, ini rekom aing atuh bro, ini mah rekom saya atuh, di request segala ya wis nggak apa-apa lah. Oke, yang pertama ada cek. Untuk cek ini netral aja ya, di harga 155. Harusnya menarik untuk cek ini, harusnya ya. Coba. Oke. Untuk cek ini harusnya dia hijau ya hari Senin besok. Masih punya potensi naik kok untuk cek ini, dan secara MA sini dan RSI nya cek cukup oke juga. Namun balik lagi, cek ini kan downtrend ya tuh. Trennya itu masih down, masih turun. Ya paling dia naik sedikit lanjut turun lagi gitu paling ya. Karena apa? Karena dia belum mampu sideways lama guys. Dia itu harus sideways lama baru dia terbang. Kalau memang hanya naik lanjut turun lagi lebih dalam, itu ya downtrend masih. Ini masih lanjut downtrend. Kalian pantau ya 152 itu garis merah adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh cek. Kalau dia jebol 152, maka potensi lanjut turun lagi ke 150, bahkan lebih dalam lagi gitu, karena downtrend ya. Nah ini hati-hati buat teman-teman yang udah punya barang di atas gitu ya. Kalau memang minus kalian gede, udah hold aja, lanjutin jadi up store. Kalau memang minusnya masih bisa ditoleransi, bisa untuk di cut loss ya silahkan. Cut loss boleh apabila dia jebol 152 ya gitu, karena potensi lanjut turun lebih dalam lagi, mohon maaf gitu. Gini, kalau memang kalian berasumsi besok hari Senin kok ada kenaikan, ini boleh dijadikan area beli dari 155 sampai 152 itu beli. SL boleh di 150, dekat aja. Target TP bisa ke 160 lagi untuk si cek ya. Semoga aja hari Senin ada pantulan dikit. Harusnya dia Senin naik ya. Setelah naik dia turun lagi oke, dan dia nggak jebol 152 150, harusnya aman gitu. Semoga aja nggak jebol ya. Kalau memang jebol 152 150 ya boleh di skip dulu untuk si cek ini ya. Oke, gitu aja untuk cek, hati-hati. Lanjut ada S-SIP. Dia terkoreksi 9% di harga 88 ya. Ini S-SIP kan kita udah ini ya, udah rekom ya, udah rekom loh, bentar nih. S-SIP kan udah kita rekom ya, dan udah terbang juga kan ya, udah TP5 loh S-SIP loh tuh, sempat terbang sampai 120 juga kan kemarin itu, dan udah full area TP. Kita rekom dari 21 Januari, ngapain kalian baru masuk? S-SIP terbang, TAIS juga terbang, ini dua-duanya arah guys nih, dua-duanya arah. Kalau nggak bersyukur dipentung malaikat kalian kalau nggak bersyukur ini ya. Dua-duanya arah tuh, TAIS dan juga S-SIP. Kita rekom di 21 Januari, nggak perlu bayar guys, dikasih arah gitu. Kadang-kadang suka lucu. Oke, untuk S-SIP ini secara teknikal daily ya dia waktunya distribusi ya, karena udah arah, udah naik tinggi bahkan sampai 100 berapa itu, 120 ya kan, full area TP dibanting ya, udah wajar. Apakah boleh entry lagi om? Nah ini paling pertanyaannya gitu ya. Kalau memang mau entry lagi, kalian boleh di 88 sampai 85, SL di 83 gitu aja. Kalau memang mau entry lagi ya, patokannya garis kuning jebol cut loss gitu. Dari 88 sampai 85 entry, SL di 83. Kalau jebol 85, mending kalian lebih baik ya tunggu di 82 sampai 80. Itu 83 deh, 83 sampai 80 itu lebih enak kalian ya untuk S-SIP. Jadi ada dua plan nih. Plan satu kalian boleh beli di 88 sampai 85, SL 83. Plan yang kedua kalian beli di 83 sampai 80, SL 78. Target TP bebas. Yang jelas untuk S-SIP ini karena udah naik tinggi lalu turunnya dibanting kayak gini, bagusnya dia sideways dulu, nggak akan langsung naik lagi gitu harusnya ya. Harusnya seperti itu.
Kalau kok memang dia langsung naik lagi, ya ini agak stres juga bandar ya berarti gitu. Namun jika kita melihat dari MACD dan RSI, ya kurang bagus juga ini untuk ESIP ya, karena kenaikan atau pergerakan harga saham yang naiknya cepat, ya turunnya juga pasti akan cepat. Ini hati-hati ESIP gitu. Kita kemarin rekom di 21 Januari ya, nih 21 Januari, 1 hari sebelum terbang. Keren juga kita ya, nyampe dikira bandar guys, luar biasa. Padahal bukan bandar kita guys, retail kita itu cuma retail ya, sampai dikira bandar. 1 hari sebelum terbang kita rekom, besoknya terbang, ya luar biasa juga sih. Oke. Untuk ESIP hati-hati, plannya ada 2, silahkan dicatat semuanya ya kalau memang suka. Cuma kalau saya pribadi analisa, bagusnya ESIP sideways dulu. Setelah sideways lama, setelah akum-akum lagi, baru dia naik lagi gitu. Kalau memang langsung naik ya agak kurang sehat ya. Untuk ESIP skip dulu kalau saya pribadi. Lanjut ada GTSI, dan ini karam ya kapalnya. Wah, dia kapal emang, nggak tahu. Kemarin ada yang bilang GTSI kapalnya karam, apa nggak tahu juga saya. Oke, untuk GTSI secara teknikal daily dia kurang menarik ya, dia jebol juga, dia punya garis di 382, itu garis kuning dia jebolin, akhirnya dia jebol. Secara MACD dan RSI pun masih ada potensi lanjut turun kembali, dia terpantau punya gap atau aurat ya. Sampai mana? Auratnya cukup tinggi, cukup lebar, mohon maaf bukan tinggi, ini cukup dalam ya auratnya, ini terbuka cukup lebar sampai 292 untuk auratnya si GTSI. Ngeri guys. Kok ngeri ya auratnya. Kita cek dari time frame weekly, dia punya aurat juga guys. Aurat dimulai nih, aurat dimulai dari 320. Jadi gini untuk GTSI ya, target penurunannya itu di 320 sampai 290, itu target penurunan GTSI. Kalian kalau mau aman lebih baik nunggu di 320-an sampai 290. Kok jauh banget om di sana? Karena dia punya gap, punya aurat terbuka ini ya. Oke, harus ditutup dulu auratnya. Kalau terbuka kayak gini kan nggak pantas nih, harus ditutup dulu, dan kalian mending nunggu di 320 sampai 290. Kalau memang udah punya di harga atas, minusnya kok gede, ya hold aja, jadi up store dulu sementara. Tapi kalau minusnya masih bisa ditoleransi, cut loss dulu silahkan, karena dia jebol support, masih ada potensi lanjut naik, lanjut turun lagi gitu. Target turunnya masih jauh, masih bisa ke 320 sampai 290 kalau memang menurut teknikal ya. Tapi semua itu tergantung bandar, harusnya turun bisa juga jadi naik kalau memang bandar mau ya. Itu saja sih untuk GTSI, hati-hati. Lanjut ada kelas, dia netral saja di harga 102. Ini anteng, kelas ini anteng, semoga aja bagus. Anteng ya, cukup oke. Dia masih bagus juga untuk kelas ini, belum jebol 101, 100 juga masih aman. Kelas ya, selama dia nggak jebol 100, saya ulangi, selama nggak jebol harga 101 dan harga 100, untuk kelas masih aman. Kalau dia udah jebol di bawah 100 atau closing di bawah 100, boleh di cut loss dulu kelas ini. Dan ini boleh untuk jadikan nyicil juga kalian dari 102 sampai 100. SL boleh apabila dia closing di bawah 100. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya, kelas cukup rendah resikonya, boleh dicicil. Dia juga terpantau punya gap di sini. Gapnya itu di harga 120-an untuk si kelas. Tuh, potensi dia ke sana. Kapan? Ya kapan-kapan, santai, karena dia itu harus sideways dulu. Nah, itu secara daily. Kalau kita melihat dari time frame weekly-nya si kelas, ya ini masih nusuk ke bawah ya, nusuk ke bawah. Jadi ini 100 ini harus kuat. Harga 100 ini harus kuat, nggak boleh tembus. Kalau tembus 100, maka potensi lebih dalam lagi. Secara MACD dan RSI nya kelas kurang oke. Hati-hati. Jadi
Kenapa kok kelas nggak naik-naik Om? Ya karena weekly-nya belum indah. Kalau weekly-nya sudah indah, sideways-nya udah lama, baru kelas akan naik tinggi gitu. Jadi kalau kalian yang nggak sabaran, ya kelas ini nggak cocok untuk kalian beli, karena kelas lebih cocok untuk swing agak panjang. Oke, saya ulangi, kalau memang mau beli kelas swing ya di 102 sampai 100, SL boleh di 97, target TP boleh di 100, 6, 110, 115 sampai 120. Itu saja untuk kelas. Lanjut ada laba, dia terkoreksi 4% di harga 157 untuk laba. Oke, laba ya, laba juga sama dia ya, masih ketahan di garis warna merah. Itu garis yang nggak boleh dijebol juga oleh laba. Kalau memang jebol 156 maka potensi bisa ke 150 bahkan sampai 145 untuk laba. Hati-hati, secara technical daily MACD dan RSI nya pun agak kurang bagus. Jadi hari Senin besok laba ini wajib naik ya, wajib mantul. Mantulnya kemana Om? Ke 160 ya, itu wajib. Kalian kalau memang mau beli silahkan beli di harga sekarang di 157, SL di 154 gitu aja. 157 sampai 156 beli gitu, SL di 154, target TP 161, 165, 170 gitu boleh ya. Itu saja sih untuk laba. Hati-hati, semoga nggak closing di bawah 156 gitu aja untuk laba. Lanjut ada Mina ya, Mina terkoreksi 8% di harga 520. Oke, Mina ya. Oke, untuk Mina masih aman ya selama nggak jebol garis kuning ya. Namun hati-hati juga, MACD dan RSI nya Mina agak kurang bagus, potensi dia turun kalau jebol 515. Jadi pantau harganya 515 hari Senin besok. Kalau jebol boleh di cut loss dulu untuk Mina, karena dia punya target ke harga 500 bahkan sampai 480 target penurunannya Mina apabila dia jebol garis kuning. Kalau kok memang dia kuat di garis kuning, kuat di 515, 510 dia kuat, ya udah itu berarti aman, dia punya potensi balik arah lagi kalau memang kuat. Kalau nggak kuat bahkan jebol 500, ya wis amblesnya lebih dalam lagi, apesnya bisa ke 420 sampai 414. Tapi itu kapan ke sana? Ya kapan-kapan gitu ya. Yang jelas pantau aja besok 515 sampai 500 lah ya, itu harga toleransi. 15 sampai 500 nggak boleh jebol. Kalau jebol 515 sampai 500 maka potensi ke 490 bahkan ke 480. Itu untuk hati-hati. Kalau memang suka ya beli di 520 sampai 500 lah ya, SL di 496 gitu aja untuk Mina. Target TP bebas, namun saya nggak menyarankan membeli Mina karena resikonya tinggi. Lanjut ada NRCA. NRCA ini kemarin di apa ya, di request tapi kena suspend ya, jadi nggak bisa kita analisa. Dan sekarang NRCA terkoreksi ya. Oke, untuk NRCA ini masih ketahan di garis warna hijau. Dia punya garis di 1170-an. 1170 itu garis hijau adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh NRCA. Apabila dia nembus 1170 maka potensi turun lebih dalam lagi bisa ke 1130 sampai 1100. Itu untuk NRCA. Hati-hati. Namun jika kita melihat dari MACD dan RSI nya NRCA ini harusnya udah rendah resikonya ya, harusnya udah aman harusnya. Tapi balik lagi karena kondisi dia itu sekarang berbalik downtrend, jadi ada potensi dia turun dulu ya. Lebih baik kalau saya pribadi menyarankan kalian tunggu di 1100 sampai 1000 saja untuk si NRCA. Tapi kalau memang kalian berani beli sekarang di 1190 sampai 1170 boleh dibeli, SL di 1150 itu untuk NRCA. Target TP 1230 ke atas gitu. Oke, secara time frame daily dia kurang menarik, dan kalau kita melihat dari time frame weekly
dia wajib naik kalau memang mau menarik ya. Dia bikin pola yang seperti ini, oke. Kalau memang dia naik maka polanya bagus, tapi kalau dia lanjut turun maka hati-hati terlebih dahulu. MACD dan RSI agak kurang bagus. Untuk NRCA seperti itu. Lanjut ada pesat ya, harganya tidak melaju pesat ternyata. Hanya IPO saja dia sempat sampai 2.700 atau 3.000 waktu itu, dan sekarang ambles lagi. Dan darnya pun harus akumulasi dahulu. Untuk si pesat ini ya, dia ku bikinkan garis ternyata dijebolin, maka kita hapus dulu garisnya. Untuk pesat secara time frame weekly dia masih aman selama nggak jebol 1.200. Itu aja kuncinya pesat ya. 1.200 nggak jebol aman. Kalau dia jebol 1.200 potensi ke 1.180, dan jika dia jebol 1.180 maka potensi turunnya lebih dalam lagi. Hati-hati buat holder pesat ya. Kalau memang belum punya barang ya silahkan, kalau suka beli di 1.210 sampai 1.180, SL boleh di 1.160. Target TP bebas. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya pesat harusnya aman, boleh untuk nyicil-nyicil, silahkan kalau suka ya. Itu saja untuk pesat, memang agak kurang menarik karena masih akum-akum saja. Itu lanjut ada SRSN. Nah ini rekomendasi kita yang sampai saat ini masih saya kumpulkan barangnya, cicil-cicil ya. Turun ke 64 cicil, turun ke 63 cicil gitu. Untuk SRSN secara time frame daily dia masih enjoy saja, belum ada potensi kenaikan memang. Nah ini masih potensi sideways dulu sampai memang benar-benar kuat pijakannya, baru dia terbang gitu. Kapan om terbangnya? Ya santai, kapan-kapan, tergantung bandarnya. Kita nebeng nggak boleh rewel, manut supir gitu aja. Kalau kita melihat dari time frame daily, MACD dan RSI nya memang masih punya target ya, masih punya potensi naik. Yang penting selama dia nggak closing di bawah 63 ini masih aman nih. Dia punya garis di 64 ya, ya anggap saja support di 63. Jadi selama nggak closing di bawah 63, SRSN masih aman. Oke. Kalau memang kok dia jebol 6463 maka dia potensi ke 60. Om, kalau dia ke 60, Om Imam masih bakal hold atau cut loss? Jawabannya saya masih akan hold walaupun dia ke 60. Kenapa kok seyakin itu Om? Nggak tahu ya. Yang penting teknikalnya bagus kok. Menurut saya ini bagus kalau dilihat dari time frame weekly. Jadi jangkanya agak panjang untuk si SRSN ini. Targetnya kemana emang Om? Dia kalau memang meledak bisa ke 72 ya. Apabila dia break 72 maka bisa ke 78 sampai 80. Namun target terdekat dia ke 70 dulu. 70 kan belum mampu dia jebolin ya. Selama 70-nya nggak jebol ya sulit juga gitu. Dia punya resisten di 68 sampai 70, itu resisten yang cukup kuat. Berkali-kali dia mencoba menembus, gagal. Dia nembusin, gagal ya kan, turun lagi. Jadi untuk SRSN 68 sampai 70 itu resisten yang cukup kuat. Apabila dia break 68 70 maka potensi ke 72 75. Kalau dia break juga potensi ke 80 gitu untuk SRSN. Namun santai, secara time frame daily dia cukup oke, secara time frame weekly pun dia masih menarik. Kalau memang suka kalian boleh cicil, ikutin plan kita di 66 sampai dengan 63 area beli. SL boleh di 61. Target TP bebas untuk SRSN. Silahkan, ini swing agak panjang. Oke, bye bye semua, sampai jumpa di video kita selanjutnya.